Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Amma ba'd. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kita lanjutkan ya kuliah pada hari ini, yaitu mata kuliah analisis problem sosial. Ya, kita akan memulai untuk mendiskusikan tema-tema penting dalam perkuliahan ini. Yang pertama, tentu saya mengingatkan kepada peserta kuliah bahwa sesuai dengan kontrak kita, tanggal 4 April adalah terakhir untuk menyerahkan tugas. Kemudian bagi yang tidak menyerahkan tugas, itu nanti kita diskusikan melalui grup kelompok itu, apa tawaran yang ada dari peserta didik, ya, dari mahasiswa. Kemudian tentu kita akan menghargai kelompok yang lebih yang disiplin, ya, disiplin mengirimkan tugas. Nah, itu kita bicarakan nanti di dalam grup saja. Kemudian untuk hari ini, karena yang sudah mengirimkan itu ada Fadilah Umi sama Lili Khairani, maka untuk hari ini kita meminta kesediaan dua orang teman kita ini untuk menyajikan tugas mereka. Untuk menghemat waktu, kita silakan kepada Lili Khairani dan Umi Fadilah untuk menyampaikan poin-poin penting dari makalahnya. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah mempersilakan kami untuk memaparkan hasil dari makalah kami. Judul makalah kami itu tentang analisis dinamika sosial. Seorang pengembang masyarakat harus paham bahwa masyarakat selalu berproses, tidak ada satu masyarakat pun yang stagnan. Yang dimana meskipun demikian proses perubahan tidak selalu berjalan secara cepat sehingga tidak terasa. Perubahan juga tidak mesti berjalan menuju keadaan yang lebih baik. Jika perubahan tidak dikendalikan, maka perubahan dapat menambah derita masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan analisis terhadap proses perubahan yang sedang berlangsung. Seringkali tatanan sosial yang muncul dari proses perubahan bukan merupakan cerminan atau hasil perencanaan sosial, maka akibat perubahan perlu ditafsir ulang untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya realitas yang seharusnya terjadi. Pembongkaran terhadap realitas saat ini merupakan salah satu kata kunci untuk melakukan analisis dinamika sosial. Dinamika sosial adalah proses perubahan yang terjadi di masyarakat, di mana perubahan tersebut menyangkut banyak aspek. Perubahan terjadi menyangkut aspek nilai, budaya, perilaku, sampai institusi. Perubahan sosial dapat berjalan cepat, namun ada juga yang berjalan secara lambat. Perubahan yang berjalan secara lambat seringkali tidak dirasakan, sedangkan perubahan secara cepat dapat dirasakan. Namun kadang perubahan yang sangat cepat sekali juga membuat orang tidak sadar atau bahkan masyarakat mengalami anomi. Anomi merupakan konsep untuk menyebut masyarakat yang kehilangan aturan yang lama namun belum muncul aturan yang baru. Anomi kadang melahirkan masyarakat yang disorder atau bingung, misal melarang diadakannya genduran. Genduran merupakan bentuk kepedulian sosial, pelaksanaan dari sedekah. Genduran juga sebagai tempat semua orang mengaji dan membaca bersama-sama atau berdoa. Selain itu, genduran berfungsi sebagai salah satu arena untuk berinteraksi dan berkomunikasi antar warga. Terkadang nilai-nilai yang dibawa perubahan dapat berubah menjadi norma atau kebiasaan yang sangat dipakai. Kebiasaan yang dulu sebagai nilai dapat berlangsung angsur dianggap sebagai suatu hal yang menyimpang. Proses ini perlu perenungan atau bacaan baik dari aspek sosial, ekonomi, lebih-lebih aspek Islam. Analisis dinamika sosial melihat proses perkembangan suatu fenomena dari suatu waktu ke waktu yang lain. Dalam satu masa, sebuah kejadian dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan diperguningkan, namun bisa saja saat ini dianggap sebagai konteksi untuk
konteksi untuk disebut sebagai manusia modern. Oleh karena itu, analisis dinamika sosial mengajak untuk melakukan refleksi atau situasi yang terjadi saat ini. Analisis dinamika sosial terkait dengan perkembangan waktu ke waktu, maka analisis ini tidak terlepas dari melihat aspek kesejahteraan atau histori. Metode yang dipakai dalam analisis dinamika adalah mendeskripsikan sejarah. Arah perubahan tidak dapat digeneralisir, arahnya dapat berjalan linear, yaitu lurus bertahap, namun kadang tidak lengkap, bahkan difusi menyebar atau kadang siklus ke belakang. Namun pola perubahan yang sering terjadi berjalan melalui tahap sebagai berikut, yaitu munculnya fenomena disorder, deviasi individual, deviasi situasional, dan deviasi sistematik, dan order. Mungkin saya kembalikan kepada Bapak. Oke, selanjutnya kepada Nanda, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan isi paparan hasil makalah kami yang selanjutnya itu langkah-langkah analisis dinamika sosial. Dalam langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis masalah dengan analisis dinamika sosial adalah yang pertama, menentukan personal ataupun problem yang akan dilihat, yang dimana personal yang akan dianalisis dapat muncul lewat kepekaan seseorang, pengembangan masyarakat yang melihat proses perubahan yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu diskusi dan mengkomunikasikan personal kepada masyarakat. Seperti yang dicatat di awal, analisis yang paling baik adalah analisis yang dilakukan sendiri oleh masyarakat atau didampingi pekerjaan perubahan sosial. Yang ketiga yaitu melihat perkembangan antar waktu, yang dimana analisis dinamika sosial menekankan pada deskripsi sejarah akan perubahan yang terjadi. Yang keempat, menyimpulkan perbedaannya. Langkah menyimpulkan perbedaan ini dilakukan dengan melihat bagaimana perkembangan suatu fenomena dan menyimpulkannya atau berdasarkan analisis langkah yang ketiga itu. Yang kelima, yaitu mengatasi persoalan dengan jalan pertanyaan, yang dimana yang A legal konstitusional, yang dimana maksudnya itu langkah memperkarakan masalah lewat jalur hukum positif. Lalu yang B yaitu pewacanaan, yang dimana pewacanaan ini adalah penyelesaian persoalan dengan jalan memberikan informasi baru agar komunitas yang bersangkutan mendapatkan pencerahan ataupun kesadaran bahwa perilaku yang sedang dikerjakannya itu merupakan penyimpangan. Contohnya dalam contoh analisis untuk problem kasusnya ini yang kami ambil yaitu pengangguran, yang dimana pengangguran juga termasuk ke dalam masalah sosial yang sangat besar di Indonesia. Pengangguran terjadi karena berbagai faktor, salah satunya yaitu persaingan dari sumber daya manusia ataupun SDM. Persaingan ini terjadi dalam hal mencari lapangan pekerjaan. Biasanya orang yang tidak memiliki pendidikan yang cukup akan kalah dengan orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Hal tersebutlah yang menjadi faktor pengangguran jadi masalah sosial, sama dengan kemiskinan. Pengangguran selalu meningkatkan dari tahun ke tahun. Faktor lain yang menyebabkan pengangguran adalah karena masyarakat tidak produktif. Salah satu solusi yang tepat dalam menghadapi pengangguran adalah dengan menciptakan pelatihan kerja. Pelatihan kerja supaya orang-orang yang menganggur tidak kalah dalam hal keterampilan dengan masyarakat produktif lainnya. Hal ini yang dilakukan adalah dengan membuka lowongan pekerjaan. Akan tetapi lowongan yang tersedia tidak hanya mengandalkan pendidikan yang tinggi dan banyak pengalaman. Lalu cara mengatasi pengangguran ini, yang pertama yaitu meningkatkan modal usahanya, yang kedua migrasi ke wilayah pekerjaan, yang ketiga membuka usaha sendiri, yang keempat menyuluh ekonomi dan teknologi di dalam masyarakat, yang kelima membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, dan yang terakhir training untuk calon pekerjaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator.